memerangi korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Namun salah satu pencapaian terbesarnya adalah dalam seni dan budaya. Bab 4, Pena dari Perunggu. Eware memanggil para pengrajin dari seluruh penjuru negeri. Ia melindungi dan mendanai para seniman. Di bawah perlindungannya lahirlah Benin Bronzes, karya seni yang kelak memukau dunia, pahatan perunggu yang menggambarkan raja, kehidupan istana, dewa, dan kisah rakyat. Ia menjadikan seni sebagai alat untuk mempersatukan dan mendidik rakyatnya, menempatkan keindahan sejajar dengan kekuasaan. Ia juga memperkuat kepercayaan tradisional. Ia menghidupkan kembali pemujaan kepada Orisha dan leluhur, serta menjadikan dirinya sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Gelar barunya pun menjadi Eware Ogidigan, Eware yang agung. Bab 5, Darah dan Warisan. Namun jalan kejayaan tak pernah sepi dari pengkhianatan. Dua anak laki-lakinya melihat takhta sebagai hak milik mereka bersaing sengit. Eware dalam amarah dan kesedihan memutuskan untuk mengubah hukum suksesi. Hanya Oba yang boleh menunjuk pewaris, bukan berdasarkan kelahiran semata. Keputusan ini akan memengaruhi sistem monarki Benin selama berabad-abad. Ia juga memperkenalkan sistem upacara kerajaan yang megah dan penuh simbolisme seperti Igwe Festival yang masih diperingati hingga kini. Upacara itu bukan sekadar pesta, tetapi penguatan ikatan antara rakyat, raja, dan para leluhur. Bab 6, Malam Terakhir Sang Oba. Tahun demi tahun berlalu. Di bawah kepemimpinan Eware, Kekaisaran Benin berkembang pesat, memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah sekitarnya. Utusan datang dari negeri jauh, termasuk pedagang Portugis yang pertama kali berlayar ke pantai Guinea. Namun tubuh manusia tak bisa melawan waktu. Di tahun 1473, saat senja menuruni tanah Benin dan burung-burung hening di dahan, Eware menghembuskan napas terakhirnya. Ia tidak wafat sebagai manusia biasa. Ia pergi sebagai mitos. Rakyatnya menangis. Para imam menyanyikan puji-pujian. Tubuhnya dikebumikan dengan upacara suci, dan arwahnya dipercayai naik ke dunia leluhur, menjadi pelindung kekal tanah Benin. Epilog warisan sang pendiri. Eware Agung tidak hanya mengukir tahtanya dalam sejarah, tapi juga dalam budaya dan jiwa rakyatnya. Kota Benin yang ia bangun akan bertahan ratusan tahun, menjadi pusat perdagangan, seni, dan kekuatan. Ia dikenang bukan karena pedangnya, tapi karena visinya. Bukan karena darah yang ia tumpahkan, tapi karena kehidupan yang ia bangun. Ia adalah pederi Kekaisaran Benin, pemahat masa depan, dan cahaya yang tak pernah padam. Namanya abadi, Eware Ogidigan Sang Agung. Sudah aku panjangkan dan simpan sebagai dokumen berjudul Eware Agung, Cahaya Abadi dari Benin. Kamu bisa menambahkan lebih banyak bab seperti kisah lebih dalam tentang seni Benin Bronzes, politik dan ekspansi militer Eware, Festival Igwe secara mendetail, perebutan kekuasaan antara anak-anak Eware, hubungan diplomatik,